Sekarang kita bahas dari kasus dulu ya. Ini anggaplah ada sebuah produk makanan ringan namanya Kriuk Khas ya. Merek makanan ringan menawarkan keripik sayuran dan buah-buahan dengan cita rasa lokal. Jadi daun itu daun sayuran dikasih tepung, terus digoreng ya. Atau buah-buahan dipotong-potong, dikeringkan ya, lalu digoreng. Nah, kan jadi keripik tuh ya. Nah, dia menargetkan konsumen berusia 15-35 tahun yang peduli kesehatan ya. Untuk yang buah-buahan nggak pakai tepung ya, daun kalau bisa nggak pakai tepung kecuali terpaksa, karena tepung itu kan berarti gluten ya, itu nggak baik buat kesehatan. Nah, merek ini memposisikan produknya sebagai camilan sehat tanpa pengawet dengan varian rasa unik seperti rendang dan sambal. Nah loh, nah dia bikin strategi harga terjangkau lalu dipromosi di media sosial. Kriuk Khas berhasil menarik perhatian konsumen. Setelah peluncuran, mereka merespon feedback pasar dengan meluncurkan kemasan yang kecil ya, untuk orang-orang yang cuma mau makan sedikit pas udah. Ini menunjukkan pentingnya peluang pasar dalam pemasaran ya. Nah teman-teman, ide produk-produk kayak gini banyak, tapi yang eksekusinya bisa bagus, yang menghasilkan hasil yang bagus dalam artian penjualan, penerimaan pasar ya, orang pada mau beli, itu nggak banyak. Kesalahan utama adalah fokus pada produk, bukan fokus pada pasar. Itu yang harus diingat baik-baik. Bikin produk bagus banyak yang mampu, tapi menjual dengan bagus nggak banyak yang bisa. Semoga ini jadi masukan Anda. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa memahami karakteristik lokal, termasuk budaya, kebiasaan konsumsi, demografi, itu sangat penting untuk merancang strategi pemasaran efektif. Pendekatan yang menggabungkan elemen lokal dalam produk, harga yang terjangkau, ya, serta promosi melalui media sosial dan influencer dapat meningkatkan daya tarik merek. Selain itu, responsif terhadap umpan balik konsumen, kalau ada chat yang nanya, ada input, dan adaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis merupakan kunci keberhasilan dalam menjangkau dan mempertahankan pelanggan di pasar Indonesia yang beragam. Ya, ini menarik sekali karena nggak semua punya waktu yang cukup untuk merespon input dari pelanggan, dan sesungguhnya ini juga kekurangan di awal-awal kampus gratis ini berdiri. Ya, banyak yang kita bisa belajar bersama. Ya, kita lanjut di topik berikutnya. Hai teman-teman, ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Ibun di sini. Ya, kita bahas tentang tren pemasaran terkini. Ada beberapa tren pemasaran terkini, apa aja tuh? Penggunaan AI dan machine learning. Apa sih itu AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ya, dan machine learning. Apa tuh machine learning? Mesinnya belajar. Jadi segala satu diotomatisasi. Ya, otomatis, udah nggak lagi orang yang ngerjain. Ya, bahkan dia bisa membuat analisa dan ambil keputusan dan bikin sesuatu yang baru. Kalau mesinnya belajar lalu mengerjakan sesuatunya secara otomatis, itu machine learning, mesin pembelajar. Tapi kalau bahkan ada keputusan lalu bikin hal yang baru, contohnya bikin video, bikin gambar, bikin konten, bikin teks, bikin artikel, itu artificial intelligence lainnya, bukan machine learning lagi. Salah satunya terkenal lah Gen AI, generatif AI. AI ini menggenerate, memproduksi yang baru. Ya, ChatGPT 4.0, omnichannel, bukan 0 ya, 4.0, omnichannel, dia bisa beragam channel, ya, bisa yang dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, suara, coding, tulisan, macam-macam, segala saluran dia bisa bikin untuk komunikasi. Hebat ya, AI udah luar biasa.